Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 811 memenangkan emas ungu. Chen Xiang memiliki Tai Chi menundukkan naga kungfu dan pisau pembunuh iblis King Long, dua harta, jadi dia pasti akan diburu oleh keluarga aristokrat Tongtian dan alam suci. Kedua hal ini adalah harta tertinggi di mata kekuatan kuno ini, dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan dua hal ini. Setelah keluarga Feng, Baihai alam suci dan Chen Xiang dipertaruhkan. Saat ini, banyak orang mencari jejak Chen Xiang di dekat Manlun Xuandi. Jika 10 pil yang mengembalikan kehidupan ditangkap hidup-hidup, 5 pil di kepala sudah cukup bagi banyak orang untuk mati. Chen Xiang tidak bersembunyi di kota, tetapi memasuki hutan pegunungan yang ditempati oleh tanah suci Laut Putih lagi. Dia ingin menggali semua tambang emas ungu Phoenix api di dalamnya. Kaisar Tanah Suci Laut Putih secara pribadi memerintahkannya untuk menjadi ditangkap. Dia membunuh beberapa tokoh penting di Tanah Suci Laut Putih, tetapi dia tidak melepaskan amarahnya. Phoenix api Zijin sangat penting bagi mereka, karena dapat digunakan untuk membuat susunan yang mudah dibawa, dan sangat jarang. Tempat yang liar dan misterius ini benar-benar tidak mudah. Ada tambang yang begitu besar, tidak heran di sana begitu banyak penatua sejati penjaga di sini, kata Sumei Yao. Chen Xiang mengeluarkan kristal kaisar, yang dapat mendeteksi di mana terdapat Phoenix api ungu emas paling banyak. Setelah menyuntikkan kesadarannya ke dalamnya, dia dengan cepat merasakan bahwa ada Phoenix api ungu emas yang tersebar di kedalaman, dan yang terbesar sama besarnya sebagai batu kilangan. Yang terkecil juga memiliki kepalan tangan. Dia dengan hati-hati berjalan di sekitar hutan, dan ada sekitar 20.000 kati emas ungu Phoenix api di dalamnya, yang sangat sedikit untuk area yang begitu luas. Tetapi untuk banyak master formasi, itu cukup banyak benar. Karena 500 kati Phoenix api ungu emas cukup untuk membuat arai besar, dan untuk arai kecil, 100 kati sudah cukup. Phoenix api Zijin adalah sejenis bahan lunak, akan menjadi sangat lunak saat dipanaskan, tidak cocok untuk membuat senjata, tetapi sangat cocok untuk mengukir pola formasi. Selain itu, Phoenix api ungu emas juga bisa menjadi semakin besar kecil, sangat nyaman untuk dibawa, yang juga merupakan nilai berharga dari bahan ini. Masih ada 20.000 kati yang belum digali, dan ada sekitar 10.000 kati di gudang mereka. Chen Xiang sedang memikirkan cara mengeluarkan Phoenix api ungu emas dari gudang. Emas ungu Fire Phoenix yang belum diproses ini sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam senjata sihir penyimpanan, karena bahan ini sangat ajaib, dapat diperbesar dan dikecilkan, dan senjata sihir penyimpanan biasa tidak dapat dimasukkan sama sekali. Tapi cincin Youyao baik-baik saja. Cincin Youyao ini adalah senjata suci bahkan lebih kuat dari senjata peri. Serahkan yang di bawah tanah kepadaku, dan kamu akan mengurus yang di atas. Long Sui tersenyum, lalu diam-diam berlari keluar dari cincin Youyao, berubah menjadi awan-awan putih, dan memasuki tanah. Kekuatan Long Sui selalu sangat misterius, dan dia juga memiliki senjata sihir penyimpanan yang sangat aneh. Chen Xiang tahu bahwa senjata sihir penyimpanannya mengandung banyak makanan lezat. Chen Xiang menggunakan Immortal Travel Nine Heavens untuk mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan orang yang kuat, dan penjaga gudang terkuat adalah dua tetua yang memiliki nirwana dan 5 kalpa. Alam suci Baihai, aku ingin kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku, Chen Xiang. Aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Tubuh Chen Xiang melintas, dan dia berubah menjadi penampilan Kaisar Baihai. Berjalan perlahan di hutan rindang ini, dan berjalan menuju gudang yang dilindungi oleh arai. Gudang ini dibangun dengan batu bata, dan ada banyak formasi kuat di dindingnya, bahkan jika itu adalah 8 bencana nirvana, akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk masuk. Chen Xiang tahu bahwa Kaisar Laut Putih memiliki status yang sangat tinggi di Tanah Suci Laut Putih, jika tidak, dia tidak akan dapat memerintah beberapa tetua, dan sekarang dia telah berubah menjadi Kaisar Laut Putih. Para tetua itu bergegas maju. Ketika mereka melihatnya mendekat dari kejauhan. Cepat dan transfer emas ungu Phoenix api, kalian semua datang ke sini. Chen Xiang menunjukkan tatapan yang sangat serius dengan sengaja, dan memanggil orang-orang di sekitarnya,
sehingga dia bisa melepaskan energi kematian yang busuk dan membunuh mereka sekaligus. Semua orang di sini tahu tentang pembunuhan Chen Xiang terhadap tokoh-tokoh penting di alam suci Laut Putih, dan sekarang Kaisar Baihai memindahkan Phoenix Api Zijin adalah hal yang normal. Itu semua karena Chen Xiang itu. Jangan khawatir, putra surga. Cepat atau lambat, pedang abadi dan kekuatan magis orang ini akan menjadi milikmu. Meskipun aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan, tapi dengan kekuatan absolutnya, dia akan mati, kata seorang tetua. Itu benar, pisau peri itu adalah senjata peri terbaik, dan itu hanya akan hancur di tangannya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi milik tanah suci Baihai kita. Penatua 1 tahun lagi juga dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa mereka semua menyanjung kaisar. Chen Xiang mencibir di dalam hatinya, dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki kedua orang tua ini sebentar lagi. Setelah orang-orang di sekitar berkumpul, Chen Xiang melepaskan energi pembusukan dan kematian iblis, dan pembusukan iblis dan energi kematian memasuki tubuh orang-orang ini secara diam-diam. Ah! Teriakan datang tiba-tiba, menghitung 10 orang tiba-tiba jatuh ke tanah dan berjuang, tetapi segera seluruh tubuh mereka menjadi kaku, dan kulit serta daging mereka berubah menjadi ungu kehitaman, hanya 2 tetua yang kuat yang bisa bereaksi dengan cepat dan menstabilkan penyebaran racun. Nak, kami diracuni, ini. Ini adalah roh mematikan dari pembusukan setan, kamu memiliki pil detoksifikasi tingkat surga di tanganmu, ambillah dengan cepat. Seorang penatua melihat kematian orang-orang di sekitarnya, miliknya wajah pucat pasi, berkeringat deras, dengan ekspresi ngeri. Siapa yang menggunakan pembusukan iblis dan energi kematian? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Putra surga, cepat detoksifikasi kami, orang itu bersembunyi. Penatua lain hampir mengerang dan berteriak, karena mereka bisa merasakan jika mereka sedikit ceroboh, kengerian iblis dan mematikan itu mungkin seperti orang-orang di lapangan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, orang yang melepaskan racun jauh di langit. Saat berbicara, dia sudah berubah kembali ke penampilannya sendiri, dan dia berkata sambil tersenyum, "Hei, kamu telah bekerja keras untuk menambang emas ungu Phoenix Api begitu lama, saya akan memanfaatkannya dengan baik. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan niat baik Anda, terima kasih." Kamu adalah Chen Xiang, bajingan. Seorang lelaki tua sangat marah, dan seberkas cahaya melintas di kepala lelaki tua itu, telah ditebang. Hei, kalian tidak suka menyanjung kaisar, cepat atau lambat aku akan mengirimnya untuk menemanimu, haha. Aku akan mengirimmu di jalan, jangan khawatir, aku akan memberimu waktu yang baik, tidak akan ada rasa sakit, Chen Xiang tertawa keras. Tanah suci Baihai tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu sangat marah hingga wajahnya membiru, tetapi lebih dari itu adalah ketakutan. Chen Xiang mengayunkan pisau pembunuh iblis King Long, memotong kepala orang tua bijak, lalu menghancurkan formasi di gudang itu, dan mengambil semua puluhan ribu kati emas ungu Fire Phoenix di dalamnya. Emas ungu Phoenix api ini sepanas api, tetapi semuanya emas ungu. Setelah Chen Xiang mengumpulkannya ke dalam cincin Youyao, Long Sui juga berlari. Long Sui mengenakan gaun biru, pada saat ini, dia sudah menjadi wanita langsing dan cantik. Dengan senyum manis di wajah gioknya yang cantik, dia terlihat sedikit imut dan bergerak, tetapi matanya yang cerdas berputar-putar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, ide buruk. Awalnya, Chen Xiang berpikir bahwa dia akan membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dewasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tumbuh begitu besar dari penampilan bocah itu secara tiba-tiba, terutama payudaranya. Orang-orang yang tidak akrab dengan Long Sui pasti akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang imut dan nakal, tetapi Chen Xiang tahu bahwa naga kecil ini sangat jahat, jahat pada intinya. Aku mendapatkan semuanya. Chen Xiang bertanya. Nah, apakah kamu tidak terkejut melihatku seperti ini? Long Sui terkikik, dan mengedipkan mata centil pada Chen Xiang, lalu mengangkat dadanya, menyebabkan semburan ombak. Tidak heran, jangan mencoba untuk merayuku, aku tidak tertarik padamu naga jahat kecil. Chen Xiang memeluk dadanya dengan ekspresi tidak tertarik. Aku tidak percaya. Long Sui menjulurkan lidahnya,
terkikik genit, dan kemudian memasuki cincin Youyao. Chen Xiang membersihkan mayat di tanah, tidak meninggalkan apapun, dan bahkan membakar hutan. Bab 812 Gadis Surgawi. Dua orang tua ini, ada juga batasan pada penyimpanan senjata sihir. Sayangnya, itu sia-sia. Chen Xiang melihat dua cincin penyimpanan yang dapat merusak dirinya sendiri di tangannya, dan menghela nafas. Banyak orang kuat menggunakan senjata sihir penyimpanan jenis ini, yang hanya muncul selama periode waktu ini, untuk mencegah orang lain memasukkan isinya. Tidak lama setelah Chen Xiang keluar dari hutan, dia merasakan aura yang sangat familiar. Bukankah ini aura ular sanca beracun ungu emas? Ini benar-benar pria yang tertinggal. Chen Xiang melarikan diri, ular sanca beracun ungu emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan, bahkan dengan pembusukan sihir. Mereka mungkin tidak mampu membunuh mereka secara instan mereka. Mereka sebenarnya memiliki 3 transformasi, dan mereka tampak kejam padamu, kata Long Shui dengan heran. Chen Xiang telah mengeluarkan beberapa pil transformasi kecil sebelumnya. Pil-pil ini secara alami berharga di mata orang lain, tetapi mereka sama di matanya. Dia menduga bahwa ular sanca beracun emas ungu itu telah membunuh para tetua alam suci Laut Putih, dan bahkan menelannya Xiao Hua Xingdan. Mereka harus berterima kasih padaku. Tanpa aku, bagaimana mereka bisa berubah begitu cepat? Chen Xiang mengutuk beberapa kata, dan 3 pria berbaju ungu dan emas yang mengejarnya adalah pembunuh. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Bukankah kamu baru saja pergi ke sarang mereka untuk berjalan-jalan? Chen Xiang terdiam saat melihat 3 orang di belakangnya mengejarnya. Piton beracun ungu emas ini memiliki kemampuan yang sangat aneh, dan mereka bisa merasakannya dari jarak nafas. Kemungkinan besar emas ungu Phoenix api telah hilang, itulah yang mereka gunakan untuk mengerami telur mereka, atau mereka pikir Anda ada hubungannya dengan telur mereka. Long Shui berspekulasi. Chen Xiang berlari dengan liar di gurun selama lebih dari setengah jam, tetapi 3 ular sanca beracun ungu emas dalam bentuk di belakang mengejarnya, dan kecepatannya masih sangat cepat, sulit baginya untuk menyingkirkannya. Sementara waktu, ada seseorang di depan, dari nafas, sepertinya itu adalah kaisar dari keluarga Qin, kata Long Shui. Kaisar dari keluarga Qin, bernama Qin Meng, seperti namanya, seorang pria yang sangat galak dan panas. Chen Xiang pernah melihatnya bertarung dengan Kaisar Baihai sebelumnya. Itu bagus, kamu bisa pergi dan menyakitinya. Chen Xiang sepertinya telah melihat seorang penyelamat, jika bukan karena tempat yang liar dan misterius, dia akan melarikan diri dengan water escape teknik Wei. Ini adalah tempat liar dan misterius. Jika Anda secara tidak sengaja memasuki kedalaman tempat liar dan misterius dengan teknik pelarian air, itu akan sangat berbahaya. Tidak hanya kaisar keluarga Qin, tetapi juga Kaisar Baihai, tambah Long Shui. Chen Xiang telah melihat sekelompok orang bergegas menuju sisi ini di depan, dia diam-diam senang di dalam hatinya, mempercepat, dan bergegas menuju sekelompok orang itu. Pada saat ini, dia berubah menjadi orang tua, selama dia tidak memiliki orang seperti mata roh dan mata iblis, dia tidak akan takut terlihat. Kaisar Baihai dan Kaisar keluarga Qin awalnya ada di kota, tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat asap tebal mengepul di sini, mereka buru-buru membawa orang, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat 3 orang yang tahu cara menyemprotkan racun mengejar sebuah orang tua di jalan melihat kabut beracun ungu emas. Orang bisa menebak bahwa ketiga pria berpakaian ungu emas itu mungkin ular sanca beracun ungu emas dalam wujud manusia. Chen Xiang dengan cepat bergegas ke depan Kaisar Baihai dan Kaisar keluarga Qin, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini sangat kejam, mereka bahkan menyerang pada saat yang sama, mencoba membunuhnya, tetapi Chen Xiang bersembunyi dengan sangat cepat dan telapak tangan yang keras itu. Ketika kedua kaisar melihat Chen Xiang menarik ular piton beracun emas ungu, mereka marah di dalam hati mereka, dan ingin membunuh Chen Xiang, tetapi tanpa diduga, karena Chen Xiang dapat menghindarinya dengan teknik gerakan yang sangat aneh, dia membiarkannya. Mempersiapkan serangan kekuatan telapak tangan di piton beracun Zijin yang bergegas. Ini membuat Chen Xiang senang, karena 3 ular sanca beracun ungu emas sangat marah dan bergegas menuju kedua kaisar, memuntahkan racun seperti naga.
Kaisar Baihai dan kaisar keluarga Qin buru-buru melompat ke udara, tetapi semua orang yang mengikuti mereka dilebur oleh racun emas ungu. Chen Xiang melihat beberapa ular sanca beracun ungu emas menyerbu ke arahnya di kejauhan. Dia berlari secepat yang dia bisa. Meskipun dia kebal terhadap semua racun, dia tidak berani mencoba gigi menakutkan dari ular sanca beracun ungu emas. Dia memiliki armor berlian basalt, tapi pasti tidak enak jika dia ditelan. Orang tua sialan, kamu membunuh kami. Baihai Tianzi memelototi Chen Xiang yang berlari seperti kelinci di kejauhan, berharap dia bisa menampar lelaki tua malang ini sampai mati, dan saat ini mereka tidak punya pilihan selain lari, meskipun mereka adalah putra surga, mereka tidak berani menghadapi beberapa ular sanca beracun Zijin yang kuat. Chen Xiang membakar sarang orang-orang dan menggali semua emas ungu Phoenix api. Ular-ular beracun emas ungu ini sangat marah. Selama mereka melihat manusia, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, yang paling marah adalah Tanah Suci Laut Putih. Mereka mengirim begitu banyak orang untuk menambang emas ungu Phoenix api yang berharga, tetapi tidak ada yang hidup kecuali putra surga. Tidak ada yang tersisa untuk mereka, dan bahkan lebih dari 10.000 kati yang mereka kerjakan dengan sangat keras untuk menambang diambil. Setelah berita itu keluar, keluarga Tongtian lainnya, alam suci, dan kekuatan besar lainnya semuanya bersuka cita atas kemalangan mereka. Mereka hanya merasa kasihan pada Phoenix api Zijin itu. Untungnya, White si alam suci tidak mendapatkannya, kalau tidak mereka akan merasa imbang lebih tertekan. Alam suci Laut Putih baru saja ditampar wajahnya oleh Chen Xiang, dan para tetua semua dipaku ke tembok kota, membuat orang harus mengasosiasikannya dengan Chen Xiang. Hanya orang seperti Chen Xiang yang berani melawan Laut Putih alam suci, tapi bagaimana dia melakukannya ya? Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk menggali Phoenix api Zijin dalam waktu singkat. Di kota Qingfeng, banyak orang kuat dari kekuatan besar dan pemuda luar biasa datang satu demi satu datang demi tanah liar dan misterius, dan yang lainnya datang untuk Chen Xiang. Chen Xiang memiliki artefak abadi dan keterampilan magis, dan diduga bahwa dia memiliki emas ungu Phoenix api dalam jumlah besar, dan dia bisa mendapatkan pil penyelamat jika dia menangkap Chen Xiang. Jika dia dapat menggunakan susunan teleportasi sesuka hati seperti sebelumnya, tempat ini sudah penuh dengan orang. Tapi sekarang hanya kekuatan yang diwarisi dari zaman kuno yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi ke sini. Chen Xiang sedang berjalan di atas sebidang padang rumput hijau dengan sepotong rumput di mulutnya, menyenandungkan lagu kecil, agar tidak terlacak oleh ular sanca beracun Zijin. Dia berjalan di sekitar pinggiran alam liar dan tanah misterius yang kacau selama lebih dari 10 hari. Di sini jauh dari kota-kota itu, memungkinkan dia untuk menjelajahi tanah liar dan misterius dengan ketenangan pikiran. Namun, ini tidak memuaskannya, karena dia tiba-tiba melihat seorang wanita dengan pakaian putih berkibar berdiri di atas bukit hijau di depannya, berkibar, seperti peri, memiliki temperamen dunia lain dan halus. Jika itu normal, Chen Xiang pasti akan mengangkat pipinya dan berbicara dengan si cantik, tetapi wanita dengan wajah seperti batu giok dan wajah seperti peri di depannya ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tuan Shen, kemampuan yang Anda miliki benar-benar membuat kagum gadis kecil itu. Mata gadis itu seperti air, dan dia menatap Chen Xiang dengan senyum persik. Chen Xiang sudah menjadi orang tua sekarang, tapi dia masih diperhatikan. Wanita ini tidak sederhana. Meskipun dia tidak memiliki mata spiritual, dia memiliki perasaan spiritual yang sangat aneh, dan dapat merasakan bahwa kamu telah mengalami perubahan. Suara Long Shui penuh kewaspadaan. Chen Xiang tersenyum, mengubah kembali ke penampilannya sendiri, dan bertanya, saya tidak tahu bagaimana gadis itu tahu bahwa saya di sini. Saya kira, ular sanca beracun Zijin yang mengejar dan membunuh Hai Weidong dan Qin Meng seharusnya orang yang menarikmu. Ayo pergi, Phoenix api Zijin benar-benar ada di tanganmu, aku ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan semuanya. Wanita berbaju putih itu berkata dengan anggun, suaranya ringan dan gesit, membuat orang tidak pernah lelah. Mendengarnya, tapi Chen Xiang sangat ingin menjauh dari wanita mengerikan ini.
Chen Xiang sudah menebak bahwa ini adalah gadis surgawi dari alam suci Laut Putih, dengan kekuatan yang sama dengan Kaisar Laut Putih, yang bernama Hai Weidong, dan bernama Ji Meixian. Rambut panjang Ji Meixian menari ringan, pakaian putihnya berkibar, dan dia menatap Chen Xiang dengan sepasang mata yang indah. Dia berkata dengan lembut, "Saya pikir Tuan Shen seharusnya sudah menebak siapa saya." Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu." "Siapa kamu? Aku punya sesuatu yang mendesak sekarang, permisi." Saat dia berbalik, bayangan putih melintas, dan Bai Haitian yang ringan dan halus ini muncul di depan dia, menghalangi jalannya, sepertinya sangat sulit baginya untuk pergi hari ini sulit. Bab 813 Meixian Urat. Ji Meixian mengenakan pakaian putih berkibar, dan memiliki senyum lucu di wajahnya yang bersih dan berdebu, yang sangat menyentuh. "Tidakkah kamu hanya ingin pergi seperti ini? Kamu membunuh begitu banyak orang di alam suci Laut Putih kami dan mengambil harta alam suci Laut Putih kami. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi?" Ji Meixian berkata dengan santai, suaranya sangat lembut, tetapi setelah mendengar Chen Xiang datang, tetapi penuh dengan niat membunuh. Chen Xiang tertawa datar dan berkata, "Lalu apa yang gadis itu ingin lepaskan aku?" Suara Ji Meixian manis dan lembut, dan berkata dengan senyum ringan, "Jika Anda bersedia menawarkan Phoenix Api Zijin yang Anda dapatkan dengan keduanya tangan, lalu berikan pisau perimu dan serahkan keterampilan sihir. Jika hal-hal ini bisa membuatku bahagia, aku mungkin membiarkanmu pergi." Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Hal-hal ini adalah sumber hidupku, gadis. Kamu menginginkanku untuk menggunakan darah hidupku untuk membuatmu bahagia, jadi Anda akan membiarkan saya pergi, kan? Sepertinya saya hanya bisa dianiaya." Mendengar kata-kata ini, wajah Ji Meixian menjadi dingin, dan kilasan rasa malu dan amarah muncul di dalam dirinya mata yang cantik. "Sombong, Chen Xiang, jangan bersulang dan menolak makan anggur berkualitas, ini pertama kalinya seseorang berani memperlakukanku dengan sembrono." Ji Meixian berkata dengan dingin, dia adalah gadis surgawi, jauh di atasnya, murni dan murni, bahkan jika seseorang memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang dia, semuanya tersembunyi di lubuk hatiku, aku tidak pernah berani berbicara, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Chen Xiang melirik dadanya, dan tersenyum, "Kamu sembrono, kamu benar-benar bajingan, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan budak perempuanku, tetapi kamu hampir tidak bisa menjadi budak pencuci kakiku." Ji Meixian sangat marah ketika mendengar ini, tubuh halus itu sedikit gemetar. Jika kata ini keluar, Chen Xiang pasti akan diburu sampai ke ujung bumi oleh pelamar Ji Meixian. Ji Meixian adalah bidadari dari alam Saint Laut Putih. Tapi di mata Chen Xiang, dia hampir tidak bisa menjadi kakinya mencuci budak. "Kamu baiklah, sepertinya kamu sengaja mencari kematian." Melihat tatapan lucu di mata Chen Xiang, Ji Meixian menjadi semakin malu dan marah. Apa yang dikatakan Chen Xiang adalah kebenaran, Dongfang Xingyue dan Hua Xiangyue adalah sepasang budak wanita yang menakjubkan, yang satu adalah Raja Alkimia, yang lainnya adalah ahli dalam menyempurnakan senjata dan formasi, belum lagi kekuatan mereka. Mereka dapat membunuh gadis surgawi ini. Dengan satu telapak tangan, tidak ada yang bisa dikatakan tentang penampilan dan sosok, tetapi digabungkan, itu bisa membuang Ji Meixian ribuan mil jauhnya. Chen Xiang benar-benar tidak menyukainya, dia selalu menggunakan cara-cara yang brutal dan tidak manusiawi untuk menghadapi gadis surgawi yang bermartabat dan mulia seperti ini. "Nak, jangan marah, kamu tidak terlihat baik saat marah, itu menakutkan, wanita yang sangat cantik, saat kamu marah, kamu memiliki gaya yang unik, kamu lihat saat kamu marah. Kamu terlihat seperti seekor monyet yang pantatnya telah disentuh oleh orang lain," kata Chen Xiang sambil tersenyum sambil melangkah mundur. Ji Meixian membeku sesaat, monyet, seseorang menggambarkannya sebagai monyet, yang membuatnya membeku di sana seolah disambar petir. "Monyet-monyet." Ji Meixian bergumam dengan bodoh, dan Long Sui dan yang lainnya juga terkikik genit. Deskripsi seperti itu memang terlalu kejam. Chen Xiang terbatuk 2 kali, dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, itu adalah monyet betina muda dengan pakaian putih."
Dengan gesekan, monyet betina yang marah itu berteriak dan menikam Chen Xiang dengan pedang. Di masa lalu, kekuatan pedang ini sangat kuat. Itu adalah pukulan keras Ji Meixian. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia telah dikelilingi oleh orang-orang sejak dia masih kecil, dan dia bisa mendengar banyak pujian setiap hari. Tapi sekarang Chen Xiang benar-benar membuatnya kesal. Ini jelas untuk mempermalukannya, dia berhenti berbicara omong kosong dengan Chen Xiang saat ini, dan langsung menghunus pedangnya untuk menyerang dan membunuh. Awalnya dia berencana untuk menangkap Chen Xiang hidup-hidup. Gadis, jangan marah, mungkin aku tidak menggambarkannya dengan cukup baik. Chen Xiang menghindari pedang dan buru-buru berteriak, kamu adalah monyet betina yang cantik. Ah tidak, kamu cantik monyet peri betina. Aku akan membunuhmu. Mata indah Ji Meixian terbakar, menusuk selusin pedang berturut-turut, dan energi pedang yang dilepaskan oleh setiap pedang dapat menembus gunung besar. Jika Chen Xiang tidak melakukannya, jangan menghindarinya, dia akan menderita banyak kerusakan. Sungguh wanita yang kuat, setidaknya dia selamat dari 5 kesengsaraan nirvana, dan dia juga seorang kultivator pedang, seru Long Sui. Chen Xiang mengelak terus-menerus, Ji Meixian menari dengan liar, wajahnya yang giok tertutup embun beku, tubuhnya yang anggun memancarkan aura pembunuh, matanya yang indah penuh amarah, dan aura pembunuh di matanya sangat menakutkan. Setiap pedangnya membawa aura pembunuh yang sangat ganas. Setelah 10 atau lebih serangan pedang, semua rumput hijau di sekitarnya akan menjadi debu, dan energi nyata yang besar bahkan lebih menakutkan. Seseorang akan ditusuk sampai mati oleh pedangnya. Ji Meixian sangat marah, mungkin dia tidak cukup tenang, mungkin ini pertama kalinya dia dihina seperti ini sejak dia dimanjakan sejak dia masih kecil. Pada saat ini, kebencian di hatinya meluap-luap, seolah-olah Chen Xiang telah menajiskannya, bahkan jika tidak, itu hampir sama. Dengan serangan pedang, tubuh pedang bersinar dengan dingin, membawa energi sejati yang tak terlihat dan luas, yang membuat Chen Xiang merasa tidak berdaya seperti semut yang menghadapi laut yang bergolak. Pedang Ji Meixian sangat kuat, tetapi dia masih mempertahankan kekuatannya, karena dia menyadari bahwa Chen Xiang memiliki harta karun di tubuhnya. Jika Chen Xiang mati, mungkin senjata ajaib yang tersimpan di dalam dirinya akan hancur, dan keuntungannya melebihi kerugiannya. Kekuatan energi sejati di Tanah Suci Laut Putih ini seperti lautan luas yang tak terbatas, dan bila digunakan dengan ilmu pedang yang kuat, kekuatannya tak tertandingi. Dengan kilatan cahaya biru, pisau pembunuh iblis King Long melintas. Chen Xiang menggunakan kekuatan naga yang paling kuat, dan memegang pisau ajaib dengan erat. Dalam sekejap, King Xia melintas, dan membelah pedang cepat yang menusuk. Ketika mereka bertabrakan, gunung-gunung berguncang dan tanah bergetar tiba-tiba. Ketika mereka bertabrakan, gelombang udara tak terlihat yang kuat dihasilkan, dan awan di langit bergejolak, menimbulkan semburan guntur dan kilat. Kecepatan Chen Xiang tidak lambat, tetapi kekuatannya tidak sebaik Ji Meixian meskipun ia mampu memblokir pisau itu, lengannya mati rasa dan nyeri sepanjang hari, dan darah meluap dari pori-porinya. Jika dia tidak memblokir pedang, bahkan jika dia mengelak, dia masih akan terluka oleh energi pedang yang kuat, dan itu akan lebih fatal. Kamu tidak bisa mengalahkannya, wanita ini sangat kuat. Long Sui segera berkata, lagi pula, basis kultivasi Ji Meixian jauh lebih tinggi daripada Chen Xiang. Rerumputan yang terfragmentasi beterbangan di seluruh langit, dan sebagian besar padang rumput hijau yang indah telah tersapu berkeping-keping oleh gelombang udara barusan. Ji Meixian sangat terkejut bahwa Chen Xiang mampu memblokir pedangnya yang menakutkan, dan wajah gioknya menjadi lebih dingin. Tentu saja, dia tahu bahwa kultivasi Chen Xiang tidak sebaik miliknya, dan jika dia mencapai tingkat kultivasinya, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Serahkan pedang abadi dan Phoenix api Zijin, lalu berlutut dan akui kesalahanmu kepadaku, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati. Ji Meixian berkata dengan dingin. Dia melihat tangan Chen Xiang yang memegang pisau berdarah, dan tahu itu Chen Xiang melarikan diri hari ini. Tentu saja, dia lebih peduli tentang pisau pembunuh iblis King Long Chen Xiang. Setelah bergerak barusan, dia tahu bahwa pisau ini luar biasa. Meskipun dia menggunakan pedang,
jika dia bisa mendapatkan pisau ini, status masa depannya di Tanah Suci Laut Putih akan sangat ditingkatkan, bahkan lebih tinggi. Chen Xiang, yang memiliki senyum hippie di wajahnya, juga menjadi serius saat ini. Dia bisa melarikan diri, tetapi dia sangat tidak mau. Kekuatan keluarga bangsawan Tongtian ini membuatnya sangat marah, dan dia ingin merebut barang-barangnya dan lagi. Naga kecil, pinjamkan aku kekuatanmu, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan gadis surgawi ini. Hati Chen Xiang tenggelam, dan dia berkata, Bab 814 melawan Dewi. Ji Meixian berjalan perlahan menuju Chen Xiang. Teruki memadat di kaki teratainya. Langkahnya terlihat sangat ringan, tetapi setiap kali dia mengambil langkah, tanah akan sedikit bergetar. Pada saat ini, truk yang luas dan baik beredar di dalam dirinya tubuh anggota badan dan tulang. Serahkan pisau peri, dan aku akan memberimu mayat utuh, kata Ji Meixian dengan ringan. Pada saat ini, dia bahkan lebih jauh dari dunia, dikelilingi oleh kabut putih, terlihat sangat suci. Chen Xiang mencibir, saya bosan mendengar kata-kata seperti ini, pisau itu milik saya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, tetapi saya ingin memperkuat harta saya. Anda kelompok yang bermartabat. Wanita dan kaisar, Anda tidak layak menyandang gelar seperti itu. Adalah mungkin. Kamu tidak pantas memiliki benda ini. Jika itu ada di tangan kita, itu bisa membuat harta itu berkembang, tetapi itu hanya akan diinjak-injak olehmu. Ji Meixian berkata dengan wajah penuh penghinaan. Haha. Chen Xiang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, karena menurutnya kata-kata seperti ini terlalu lucu. Mengapa kamu memutuskan bahwa aku tidak pantas mendapatkannya? Mungkinkah aku tidak akan hancur di tanganmu? Apa bedanya kau dan aku, kotoranmu enak? Kata-katanya tidak kasar. Chen Xiang tidak merasa bahwa para murid dari alam suci dan keluarga Tongtian ini lebih kuat darinya. Paling-paling, mereka memiliki nasib baik dan sedikit bakat, tetapi dalam praktik seperti ini bukan tentang siapa yang baik di awal, melainkan mari kita lihat siapa yang bisa mencapai akhir. Oke, aku akan memberimu pisau pembunuh iblis Qinglong, dan kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Chen Xiang melemparkannya dengan keras, dan pisau pembantaian iblis naga azur menembus tanah, dan tanah langsung bergetar. Pisau pembantai iblis naga azur bersinar hijau, dan pahatan naga di atasnya mengungkapkan rasa keagungan. Nyanyian naga sepertinya meraung seperti naga yang marah. Ji Meixian segera terbang menuju Qinglong Demon Slaying Knife di kejauhan, dengan anggun dan elegan, matanya penuh kejutan, dan dia mengamatinya dengan cermat. Pisau dewa, patung naga di atasnya berputar terdiri dari pola roh mendalam yang tak terhitung jumlahnya, dan bahan dari seluruh tubuh pisau sulit untuk diidentifikasi, tetapi terlihat sangat kuat, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, dan memotong segalanya. Seluruh pisau besar itu terasa seperti menghadap naga purba, dan nafas seperti itu membuat sulit bernafas. Apakah boleh menggunakan energi busuk dan kematian iblis? Chen Xiang ingin menggunakannya sejak lama, tetapi dia melihat bahwa Ji Meixian memiliki harta yang kuat di tubuhnya. Jangan gunakan itu, pakaian di tubuhnya adalah benda yang sangat kuat. Mereka tidak akan diserang oleh air atau api, mungkin iblis yang mematikan tidak akan dapat membunuhnya untuk sementara waktu, tetapi dia malah akan melarikan diri, dan itu akan merepotkan kalau begitu, kata Sumeyao. Nafas yang dikeluarkan oleh pakaian di tubuhnya membuatku merasa sangat nostalgia, kata Bai Youyo. Chen Xiang sedikit terkejut bahwa ada benda yang begitu kuat di tubuh Ji Meixian. Pada saat ini, dia juga dengan tenang mengintegrasikan kekuatan Long Shui. Long Shui benar-benar terlalu kuat, dan kekuatan naga di tubuhnya tidak ada habisnya, dan itu adalah kekuatan naga yang paling murni dan paling otentik. Tentu saja dia tidak akan memberikan pisau ajaib ini kepada orang lain, karena dia memiliki hubungan yang sangat misterius dengan pisau pembunuh iblis Qinglong, dan tidak ada yang dapat dengan mudah mengambil pisau ajaib ini kecuali dia. Selain itu, pisau pembunuh iblis Qinglong telah lama menyatu dengannya, seperti tangan dan kakinya, bahkan jika dia meletakkannya di sana, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Ji Meixian mengulurkan tangannya yang ramping,
meraih gagang pisau, dan ingin mencabutnya, tetapi yang mengejutkannya adalah pisau itu sepertinya terhubung ke bumi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menariknya keluar, dan kemudian dia berpikir taruh di penyimpanan senjata ajaib, tapi tidak ada respon sama sekali. Jime Isian menoleh tajam untuk melihat Chen Xiang, hanya untuk melihat lapisan tipis awan putih mengambang di sekitar tubuh Chen Xiang. Dia bertanya dengan dingin, apakah aku harus membunuhmu agar aku bisa mendapatkan pisau ini? Chen Xiang tersenyum sedikit, dengan lambaian tangannya, pisau pembunuh iblis King Long berubah menjadi awan cahaya, melintas ke tubuhnya, dan kemudian muncul di tangannya lagi. Jika kamu membunuhku, pisau ini akan menghilang ke dunia ini bersamaku. Chen Xiang telah memperoleh kekuatan Long Sui saat ini, dan seluruh tubuhnya mendidih. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat apa yang aku miliki denganku. Kamu tidak pantas menerima pisau ini. Melihat perubahan besar pada aura Chen Xiang, Jime Isian terkejut, mengeluarkan pedangnya, dan menikam Chen Xiang terlebih dahulu. Chen Xiang tidak sepenuhnya mendapatkan kekuatan Long Sui, tapi itu membuatnya lebih kuat. Kekuatan Long Sui mengejutkannya, tapi itu normal ketika dia memikirkannya. Lagi pula, dia milik klan naga kekaisaran. Jatuh. Jime Isian bisa merasakan kemarahan Chen Xiang, tetapi kemarahan itu tidak membuat Chen Xiang menjadi gila, malah berubah menjadi kekuatan yang lebih menakutkan, memungkinkan Chen Xiang menggunakannya secara rasional. Chen Xiang sama sekali tidak memandang Jime Isian, dia mengayunkan pisaunya dan menebas ke depan, naga yang marah meraung, suaranya mengguncang langit. Aura pembunuh yang sangat menakutkan menyelimuti udara, hal yang paling menakutkan adalah kekuatan naga yang mendidih, yang sepertinya mengaum gila-gilaan. Energi spiritual antara langit dan bumi terinfeksi oleh kekuatan naga tertinggi, dan energi spiritual berubah menjadi naga raksasa yang mengaum, melayang di langit dengan gigi dan cakar terbuka, agung, dan raungan naga mengguncang langit. Tebasan naga marah. Pada saat ini, Chen Xiang menggunakan 7 pembunuh naga secara ekstrim. Seni bela diri pembunuh naga pada awalnya diciptakan oleh klan naga, karena musuh terkuat naga bukanlah manusia, tetapi jenisnya sendiri, jadi ini jenis seni bela diri lahir, dan manusia juga dapat belajar menggunakannya, tetapi kondisinya sangat keras. Pisau pembasmi iblis naga azur bersinar dengan cahaya biru, seolah-olah matahari biru yang terik sedang meraung. Dengan satu tebasan, kekuatan naga agung menyembur keluar dari pisau ilahi, mengembun menjadi naga hijau yang marah, meraung dan terbang menuju Jime Isian, seolah-olah naga hijau telah turun biasanya. Seluruh padang rumput penuh dengan naga yang marah mengaum dan berputar-putar. Jime Isian terkejut, ekspresinya sangat bermartabat, ledakan kekuatan tiba-tiba dari Chen Xiang membuatnya takut, dan pada saat yang sama dia sangat bersemangat, karena dia menduga bahwa ini adalah kekuatan Tai Chi menundukkan naga kungfu. Jika dia bisa mendapatkan kungfu ajaib ini, kekuatannya akan sangat berkurang, mungkin bisa naik beberapa langkah. Meskipun gerakan yang kamu gunakan dengan seluruh kekuatanmu luar biasa, itu hanya pada akhir kekuatanmu. Suara Jime Isian dingin, dan meskipun dia terkejut dengan kekuatan ilahi Chen Xiang di dalam hatinya, dia agak menghina. Rambut biru Jime Isian berkibar, jubahnya berkibar, tubuh gioknya dikelilingi oleh sinar suci, dan bayangan laut putih tiba-tiba muncul di atas punggungnya. Di laut putih, naga putih yang tak terhitung jumlahnya bergejolak, dan akhirnya berubah menjadi naga putih setebal gunung raksasa, keluar dari ilusi. Chen Xiang telah melihat Kaisar Laut Putih menggunakannya sebelum berlari melintasi laut. Jime Isian dengan tenang menghadapi naga hijau yang dibentuk oleh energi pedang. Dan pedang panjang yang menembus dipadatkan dengan luasnya yang unik dari tanah suci Laut Putih. Naga yang menunggangi laut di belakangnya tiba-tiba menembus tubuh batu gioknya dan menempel di tubuhnya yang panjang. Pedang. Kedua kekuatan bertabrakan, seolah-olah dua bintang bertabrakan. Bum, 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 tanah terkoyak oleh dua kekuatan ini, ruang di sekitarnya beriak, dan nafas mengalir ke langit dan meledak di udara, seperti guntur. Di tanah di mana keduanya berhadapan satu sama lain, jurang yang dalam dan tak berdasar muncul. Chen Xiang dan Jime Isian berdiri di kedua ujung jurang yang saling berhadapan, mata mereka penuh dengan niat membunuh.
Bab 815 Pakaian Abadi yang Misterius. Tangan Gyeokji Meisian yang memegang pedang sedikit bergetar, tetapi dia menghela nafas lega, karena dia mengira pedang Chen Xiang telah menghabiskan semua kekuatannya. Keterampilan apa yang kamu miliki, tunjukkan saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Ji Meisian berkata dengan ringan, tidak ada gelombang di matanya, Chen Xiang hanya seekor semut di matanya. Tebasan naga mengamuk. Teriak Chen Xiang dengan sia-sia, mengangkat pisau dewa tinggi-tinggi, dan menebas tiba-tiba. Dunia yang baru saja tenang menjadi gila lagi, dan aura tirani yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi naga marah yang tak terhitung jumlahnya, dan semburan raungan naga menutupi dunia. Cahaya biru menyilaukan, dan energi pedang berubah menjadi naga hijau, meraung dan menyerbu ke arah Ji Meisian yang jaraknya 100 kaki. Wajah Ji Meisian langsung memucat. Tetapi Chen Xiang dapat menggunakan serangan ini dengan tenang, yang menunjukkan bahwa Chen Xiang memiliki energi sejati yang sangat kuat. Pada saat ini, dia sudah ditutupi oleh energi pisau naga yang marah, dan yang menakutkan naga hijau sudah menguncinya. Dalam keputusasaan, dia sekali lagi menggunakan naga berlari untuk melawan. Kali ini, 10 naga bergegas keluar dari lautan putih luas di atas kepalanya, memadat di pedangnya, berubah menjadi kekuatan, dan menyembur keluar dari ujung pedang, membentuk naga bersayap putih besar dengan mulut besar, berpikir untuk menelan naga. Menundukkan naga dan mengembalikan vitalitas. Chen Xiang memegang pedang di dadanya, memegang pegangannya dengan erat, kekuatan naga di tubuhnya berjalan liar, dan dia melihat bahwa pedang pembantai iblis King Long ditutupi oleh naga putih kekuatan, dan pada saat yang sama itu berkedip dengan api dan guntur. Chen Xiang meraung dengan suara rendah, pisau ajaib bergetar, raungan naga mengguncang langit, menembus awan dan memecahkan bebatuan, dan melihat kekuatan naga, guntur dan kilat, dan api alam semesta saling terkait, berputar menjadi naga api petir putih, mengikuti di belakang naga hijau, menyerbu Xiang Ji Meisian. Boom! Meskipun ada celah antara dua gerakan Chen Xiang, ketika dia menyerang dan membunuh mereka sangat koheren, meledakkan energi pedang Ji Meisian berkeping-keping. Kulit Bai Haitian Ji Meisian berubah drastis, tubuhnya yang lembut ditutupi oleh naga mengamuk menundukkan Gui Yuan Qi, kekuatan guntur dan kilat yang dilepaskan oleh jiwa petir bergabung dengan api langit dan bumi, itu sangat keras, belum lagi disertai oleh kekuatan naga. Ji Meisian mengeluarkan teriakan centil, dan terbang keluar dari kekuatan mengamuk itu, dan tempat dia berdiri berubah menjadi lubang besar yang dalam. Dia tidak berharap bahwa Chen Xiang tidak hanya bisa melepaskan tebasan naga mengamuk, tetapi juga melepaskan energi pengembalian naga penundukan yang lebih kuat, bergegas ke arahnya hampir pada waktu yang bersamaan. Seni bela diri pembunuh naganya cukup bagus, tetapi bagaimanapun, itu tidak ditampilkan oleh kekuatan naga, sehingga tidak dapat menampilkan kekuatan terkuat, dan seni bela diri pembunuh naga yang digunakan oleh Chen Xiang semuanya melalui kekuatan naga yang paling murni. Ada jejak darah di sudut mulut Ji Meisian, dia bisa melihat bahwa Chen Xiang menjadi sangat kuat dengan bantuan kekuatan eksternal, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara kekuatan itu dan Chen Xiang, dan itu tidak cocok dengan sempurna. Dengan Chen Xiang, kalau tidak dia akan tidak diragukan lagi dia harus mati. Dia memiliki indera spiritual khusus, sehingga dia dapat melihat melalui wajah asli Chen Xiang, dan juga merasakan perubahan halus di tubuhnya. Dia melihat darah Chen Xiang mendidih, seluruh tubuhnya masih penuh dengan kekuatan besar, dan dia terluka parah. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan diturunkan oleh Chen Xiang. Melihat situasinya salah, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan membenci secara diam-diam. Setelah dikeluarkan, dia terbang ke udara dan terbang ke satu arah. Mengejar, melepas pakaiannya, aku baru saja mencobanya dengan indera spiritualku, pakaian yang kukenakan sangat kuat bahkan indera spiritualku dapat memblokirnya, teriak Long Sui. Sepasang sayap api Suzaku muncul di belakang Chen Xiang, berubah menjadi semburan api, menghadap Ji Meisian, naga kecil, kamu benar-benar kuat. Chen Xiang tertawa. Tentu saja, tapi jangan selalu memikirkannya. Lagi pula, itu bukan kekuatanmu sendiri. Kamu sering meminjamnya untuk merugikan dirimu sendiri.
Setelah aku menarik kekuatan darimu, kamu harus menanggungnya. Jika kamu aku tidak punya dengan garis keturunan J-Dragon, aku sama sekali tidak berani bermain denganmu seperti ini, jika tidak, jika aku menarik kekuatanku, seluruh tubuhmu akan hancur. Long Shui berkata dengan sangat serius. Dengan bantuan kekuatan Long Shui, Chen Xiang jauh lebih cepat melihat Ji Meisian meminum pil saat terbang menjauh, dia tahu bahwa Ji Meisian terluka parah. Tubuh fisik pria seperti ini terlalu lemah, dan dia akan menjadi seperti ini hanya dalam beberapa pukulan, kata Long Shui dengan jijik. Chen Xiang memiliki banyak kekuatan saat ini, dia mengayunkan pisaunya dan menebas dari kejauhan. Aura pisau tajam dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Ji Meisian, menyebabkan Ji Meisian mengatupkan gigi gioknya dan mengutuk dalam hati. Segel Tianlong, kalahkan dia dan gunakan sempron untuk menghukumnya, ini khusus untuk mereka yang melarikan diri, kata Long Shui. Chen Xiang membentuk segel dengan kedua tangan, dan mengunci sosok cantik di depan dengan akal ilahi, dengan cibiran di wajahnya. Ji Meisian merasakan kebencian di hatinya. Dia adalah Dewi Baihai, karena dia secantik peri, dia jauh lebih populer daripada kaisar. Bahkan kepala sekolah dari beberapa sekte besar harus setara dengannya ketika mereka melihatnya dia, karena dia sangat mungkin menjadi penerus Tanah Suci Laut Putih. Bahkan jika dia bukan otoritas tertinggi, dia akan memiliki banyak kekuatan. Tapi sekarang dia terluka parah oleh seseorang, dan melarikan diri dengan kepala di lengannya. Jika dia memberitahu orang lain, rahannya pasti akan turun, tapi ini yang dia minta. Itu salah untuk gadis surgawi yang tampan. Dia bersikeras memprovokasi Chen Xiang, yang berani menusuk langit seorang pria dengan beberapa tongkat, dan bahkan membuat marah Chen Xiang. Hal yang paling bodoh adalah dia mengira kecantikannya bisa membuat Chen Xiang berlutut dan menjilat seperti anjing. Tetapi tanpa diduga, Chen Xiang memarahinya sebagai monyet betina yang pantatnya disentuh, dan sangat mempermalukannya. Melarikan diri di sepanjang jalan, Ji Meisian tidak bisa tidak memikirkan penghinaan yang belum pernah dia derita sebelumnya, tidak hanya ingin menangis, tetapi juga ingin muntah darah. Hukuman naga berkilau. Kekuatan Chen Xiang dan Long Shui terkuras setengahnya, dan mereka juga memadatkan sejumlah besar energi spiritual di dunia untuk berubah menjadi naga petir yang menakutkan. Ji Meisian, yang melarikan diri, menjatuhkannya dengan petir. Setelan wanita ini sangat kuat. Hukuman sempron dibentuk oleh lebih dari setengah kekuatanmu dan aku. Itu tidak membuatnya hancur berkeping-keping, tetapi hanya menjatuhkannya, kata Long Shui dengan emosi. Ji Meisian bahkan lebih terkejut, karena dia sangat percaya diri dengan pakaian peri pelindungnya, tetapi baru saja dia dilumpuhkan oleh naga petir yang menakutkan, dan jatuh dari udara karena malu. Dia berbaring di tanah, tetapi seluruh tubuhnya lumpuh dan sulit untuk bergerak. Chen Xiang tersenyum dan berjalan mendekat, seolah-olah serigala besar yang jahat membuat kelinci putih kecil tertegun. Meskipun Ji Meisian sangat malu sekarang, dia masih mempertahankan penampilan peri, dan temperamennya yang murni tidak berkurang, tetapi dia lemah dan memiliki pesona khusus. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Ji Meisian secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya dan berteriak keras. Chen Xiang tersenyum, dan menggunakan metode yang diberikan Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue sebelumnya untuk menyegel kekuatan di tubuh Ji Meisian. Aku tahu bahwa kamu memiliki harta di tubuhmu, kamu tidak pantas menggunakannya, kamu hanya akan merusaknya, kamu harus memberikannya kepadaku dengan patuh, aku akan meninggalkanmu seluruh mayat. Chen Xiang tertawa dan berkata. Baru saja, Ji Meisian mengatakan hal-hal seperti itu kepada Chen Xiang, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi giliran Chen Xiang untuk mengatakannya kepadanya begitu cepat. Ini benar-benar ironi yang hebat. Bab 816 Berburu Harta Karun tentang kecantikan. Padang rumput yang awalnya indah telah menjadi berantakan karena pertempuran antara dua orang kuat, menghancurkan area yang luas. Keributan yang baru saja terjadi telah menarik perhatian beberapa orang di kejauhan. Ada jejak ketakutan di wajah cantik Ji Meisian, dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan Chen Xiang. Awalnya dia berpikir bahwa mengambil Chen Xiang akan menjadi sepotong kue.
Aku tidak punya harta, bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Ji Meixian berkata dengan dingin, menoleh ke samping. Dia tidak melihat ke arah Chen Xiang. Dia khawatir matanya akan terungkap. Apakah kamu tidak tahu setelah mencari? Kata Chen Xiang sambil tersenyum, sudah berjongkok, mencubit dagu cantik Ji Meixian, menatap wajah yang secantik peri. Pada saat ini, itu benar-benar memberinya pikiran buruk. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mata berapi-api Chen Xiang, Ji Meixian menjadi lebih ketakutan dan berteriak. Kamu dengan patuh menyerahkan harta itu, yang merupakan benda yang dapat melindungi tubuhmu, kalau tidak aku akan menemukannya sendiri. Chen Xiang menarik napas sedikit, dan menepuk pipi Ji Meixian, yang membuat Ji Meixian sangat malu dan marah. Berani memperlakukannya seperti ini. Kamu bisa merebut keterampilan pedang dan sihirku yang berharga, dan aku juga bisa merebut milikmu, itu hal yang sangat adil. Chen Xiang tersenyum, dan kemudian melihat cincin penyimpanan di jari gioknya. Ji Meixian disegel oleh Chen Xiang, kecuali kepalanya, dia tidak bisa bergerak kemanapun. Chen Xiang dengan mudah melepas cincin penyimpanannya. Kamu tidak bisa mendapatkan apa yang ada di dalamnya, cincin penyimpanan ini dapat mencegah masuknya kesadaran orang lain. Pembatasan itu hanya dapat dicabut oleh kesadaranku. Ji Meixian memelototi Chen Xiang dengan kejam, dan berkata dengan gigi terkatup. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya tidak bermaksud memintanya. Hal yang sangat baik ada pada Anda. Saya hanya menyimpan cincin penyimpanan ini sebagai souvenir. Ji Meixian sangat marah, Chen Xiang tidak bisa mendapatkan barang-barang itu di cincin penyimpanannya, tetapi bahkan cincin penyimpanannya diambil, ada cukup banyak pil di dalamnya, dan ada beberapa kristal, yang masih sangat berharga baginya. Melihat tangan besar Chen Xiang meraih ke arahnya, Ji Meixian berteriak dengan marah, tidak tahu malu, apa yang kamu lakukan? Chen Xiang menggendongnya dan berlari menuju satu arah, tetua dan kaisar dari Tanah Suci Laut Putih ada di sini. Aku hanya tidak ingin mereka melihatmu ditangkap olehku, jika tidak, kamu akan kehilangan reputasimu. Benar, aku bukan orang yang tidak tahu malu, apa yang tidak tahu malu adalah kalian yang merampas barang orang lain, aku hanya membalas orang lain dengan cara yang sama. Ji Meixian awalnya berencana menunggu penyelamat datang, tapi dia tidak menyangka Chen Xiang kewaspadaannya sangat tinggi sehingga dia dapat menemukan Tanah Suci Baihai dan Baihai Tianzi di kejauhan. Dia sebenarnya tidak ingin para tetua dan kaisar dari alam suci Laut Putih melihatnya seperti ini, karena itu memalukan baginya, tetapi jika itu jatuh ke tangan Chen Xiang, konsekuensinya akan lebih serius, dia tahu itu. Chen Xiang adalah pria yang kejam. Chen Xiang bersembunyi di lembah yang tenang dan indah, tempat ini juga merupakan tempat yang liar dan misterius, auranya sangat kuat. Dia meletakkan Ji Meixian di atas sebidang rumput yang lembut dan membuatnya rata di atasnya. Aku akan mengatakannya lagi, aku ingin harta itu ada di tubuhmu, lebih baik kamu keluar dengan patuh, jika tidak kamu akan menanggung akibatnya. Chen Xiang tertawa. Aku tidak punya harta, tidak bisakah kamu melihat bahwa semua hartaku ada di cincin penyimpanan? Ji Meixian berkata dengan dingin daripada menyerah. Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sibuk mengerjakan tubuh Ji Meixian dengan kedua tangan, dia benar-benar membuka pakaian Ji Meixian. Binatang, hentikan, kamu tidak sebaik binatang buas, biarkan aku pergi, jika tidak, Tanah Suci Laut Putih tidak akan pernah berakhir denganmu. Ji Meixian tersipu. Chen Xiang mengabaikan kata-katanya dan berkonsentrasi melepas pakaiannya. Segera, tubuh bagian atasnya terbuka, tanpa cacat seperti giok seputih salju. Meskipun kulitnya bagus, Chen Xiang merasa bahwa kedua kelinci giok itu sedikit lebih kecil. Chen Xiang menggosok dagunya, menatap puncak salju yang menjulang tinggi, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, dia menghela nafas sedikit, ini agak kecil, hampir tidak cukup. Ji Meixian hampir memuntahkan darah, ekspresi Chen Xiang sangat berkedut, yang mana sangat menyakiti Ji Meixian harga diri, tapi yang sedikit meyakinkannya adalah bahwa Chen Xiang tidak tertarik pada tubuhnya. Ini bukan gaun ini. Chen Xiang menarik pakaian putihnya dengan kuat, dan pakaian putihnya membusuk, dan kemudian mencoba ikat perut biru muda lagi,
tapi masih mudah robek, yang membuat Jimei Xian sangat malu dan marah. Qiu Beast, aku akan selalu mengingat apa yang terjadi hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu, kata Jimei Xian dengan marah. Chen Xiang tersenyum dan berkata, berhentilah memanggilku binatang buas, nama belakangku bukan Qin, namaku Chen Xiang, jujur saja, aku sangat senang kamu bisa mengingat apa yang terjadi hari ini, tapi kamu tidak pernah ingin mencabik-cabikku. Potongan. Setelah selesai berbicara, dia mulai meraba-raba bagian atas tubuh indahnya yang terbuka, dengan cara ini kamu harus bisa mengingat lebih dalam. Aku akan membunuhmu, binatang. Jimei Xian sangat malu bahwa dia ingin mati. Dia tidak menyangka bahwa tubuhnya, yang begitu murni dan murni, akan disentuh secara acak oleh pria yang paling dia benci. Katakan padaku, di mana hartamu disembunyikan? Chen Xiang memandang hakama Jimei Xian, dan bergumam, mungkinkah itu sama dengan laki-laki, hartamu tersembunyi di sini. Jimei Xian panik, bagian atas tubuhnya telah ditutupi oleh Chen Xiang menangkap, dan di bawah. Aku akan memberimu isi cincin penyimpanan, dan aku akan melepaskan batasan cincin penyimpanan. Aku tidak punya harta apapun untukku. Jimei Xian akhirnya menyerah, dia tahu bahwa Chen Xiang bisa melakukan apa saja sekarang. Chen Xiang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai melepas hakamanya, membuatnya berteriak ketakutan. Bagaimana kalau saya mengembalikan cincin penyimpanan kepada Anda, dan Anda memberi saya harta yang kuat di tubuh Anda? Chen Xiang sekarang lebih yakin bahwa ada harta berharga yang tersembunyi di tubuh Jimei Xian, jika tidak, dia tidak akan setuju untuk membuka kunci penyimpanan. Larangan cincin. Sudah kubilang, aku tidak punya, teriak Jimei Xian, menolak untuk mengakuinya. Sepertinya harta itu sangat berharga. Jimei Xian benar-benar telanjang, Chen Xiang merobek hakamanya, dan sangat kecewa, dia tidak menemukan pakaian abadi yang kuat itu. Melihat tubuh batu giok yang bersinar dan indah di depannya, Chen Xiang benar-benar memiliki wajah cemberut, karena dia tidak menemukan harta karun itu. Tampaknya benda ini, seperti armor Suanmu Fajra Anda, dapat diintegrasikan ke dalam tubuhnya, jadi tidak mudah untuk melepasnya, kata Sumei Yao. Jangan berikan, itu bagus. Wajah Chen Xiang mengeras, dia mengeluarkan kristal, dan membiarkan kristal ini memancarkan semburan cahaya, menyinari tubuh Jimei Xian. Jimei Xian melihat ke dalam kristal yang ditangguhkan, dan ada gambarnya tercetak di atasnya, melihat tubuh gioknya yang indah, pipinya terasa panas, dan bahkan lebih marah, Chen Xiang benar-benar menelanjanginya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Jimei Xian bertanya dengan sengit, menggertakkan giginya, seolah ingin menggigit Chen Xiang sampai mati. Chen Xiang tidak berbicara, tetapi menjawabnya dengan tindakan, dan mulai menyentuh tubuhnya, seperti bermain dengan batu giok yang indah, membelai tubuh giok Jimei Xian, dan dia sangat ahli dalam menyentuh. Membuat Jimei Xian mengerang dari waktu ke waktu. Bab 817 dirobohkan. Semua tempat memalukan di tubuh Jimei Xian disentuh oleh Chen Xiang. Pada saat ini, dia hanya ingin mati dengan bahagia. Dia mulai menyesal telah menyerang Chen Xiang. Jika dia tidak ingin merebut pisau pembantai iblis King Long milik Chen Xiang dan keterampilan sihir, dia tidak akan menggunakan indera spiritual Anda untuk menemukan Chen Xiang. Sekarang tidak akan jatuh ke tangan iblis Chen Xiang. Kristal merekam semua yang saya lakukan untuk Anda sekarang, jika Anda tidak patuh menyerahkan harta itu, saya akan mengumumkan kristal ini. Chen Xiang tertawa. Kamu. Jimei Xian terlalu marah untuk berbicara. Hei, sentuhannya terasa cukup enak, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Chen Xiang tertawa. Jimei Xian hanya ingin menghancurkan tangan buruk Chen Xiang, serta membutakan matanya dan menghancurkan mulutnya. Tentu saja, ini hanya pikirannya saat ini. Saya dapat memberikannya kepada Anda, jika Anda dapat mengambilnya, Anda dapat mengambilnya, tetapi apakah Anda dapat mengambilnya atau tidak? Anda harus memberi saya kristal dan melepaskan saya, dan Anda tidak dapat menghapus kultivasi saya, Anda tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Jimei Xian menjadi tenang dan berkata. Chen Xiang tersenyum, jika sudah seperti ini sebelumnya,
Apa yang terjadi sekarang tidak akan terjadi, tetapi Anda benar-benar memiliki terlalu banyak tuntutan. Saat dia berbicara, dia mengusap dadanya lagi. Apakah kamu belum cukup menyentuh sekarang? Cepat atau lambat, aku akan menggigit tanganmu, kata Jimeisian dingin. Chen Xiang berkata, oke, aku berjanji apa yang kamu katakan tadi, kamu cepat melepaskan harta itu. Bagaimana kamu membuatku percaya padamu? Jimeisian mendengus. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak punya pilihan selain percaya padaku. Melihat tangan Chen Xiang terulur lagi, Jimeisian menggertakkan giginya dan berkata, berhenti. Tubuh giok montok Jimeisian memancarkan cahaya putih keperakan samar. Cahaya membuatnya tampak lebih suci dan cantik. Chen Xiang terpesona, karena dia melihat gaun sutra seputih salju muncul dari kulitnya. Sama seperti armor Suanu Vajranya, semuanya menyatu dengan kulit, ini memang harta yang sangat kuat. Pada saat ini, tubuh batu giok kristal Jimeisian sudah ditutupi oleh sekelompok filamen putih, tetapi tubuhnya yang anggun tanpa kehilangan lekuk tubuhnya masih bisa dilihat melalui rok sutra tembus pandang. Bunuh dia dengan cepat. Sume Yao dan Bai Yoyo berteriak bersamaan, suara mereka penuh dengan niat membunuh. Kenapa? Chen Xiang mengulurkan tangannya, ingin melepas rok sutranya. Wanita ini bermasalah dengan kita. Dia pernah mengejar dan membunuh tuan kita. Kemudian, setelah tuan kita meninggal, wanita ini terus mengejar dan membunuh kita. Saat itu, dia memiliki benda ini di tubuhnya. Suara Bai Yoyo dingin. Apa, dia dari periode yang sama dengan tuanmu? Chen Xiang terkejut, pada saat ini dia tidak bisa merobek rok sutranya apapun yang terjadi. Suara Sume Yao serius, tidak ada yang pernah melihat wajahnya sebelumnya. Kami mengenalinya dari gaun sutra ini. Kami bisa saja melukainya beberapa kali, tapi kami semua terhalang oleh gaun sutra ini. Telah kehilangan ingatannya, atau dia bereinkarnasi tanpa membangkitkan ingatan, jadi bunuh dia dengan cepat, kalau tidak dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bai Yoyo mendesak dengan suara yang sangat dingin. Tanpa basa-basi lagi, Chen Xiang mengeluarkan Azure Dragon Demon Slayer Knife, dan menebas Jimeisian, tetapi yang mengejutkan, pisaunya terhalang oleh cahaya putih yang dilepaskan oleh rok sutra. Kamu ingin membunuhku? Jimeisian sangat terkejut. Ini adalah hal yang sangat kuat, dapat menahan serangan yang kuat. Chen Xiang menarik kembali pisaunya dan menekan satu tangan ke dada Jimeisian untuk mengumpulkan kekuatan naga. Pada saat ini, kekuatan Long Shui masih ada padanya. Ketika dikirim keluar, itu masih diblokir oleh kekuatan misterius. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mencoba kekuatan dari pakaian peri ini. Chen Xiang tersenyum dan berkata, cepat dan bawa pergi. Jimeisian tidak tahu apakah yang dikatakan Chen Xiang benar atau tidak, tetapi dia juga sangat terkejut saat ini. Dia tidak menyangka pakaian peri yang ada dia sepanjang waktu bisa melawan serangan Chen Xiang 2 kali. Jika dia melepaskannya lebih awal, mungkin itu tidak akan jatuh ke tangan Chen Xiang. Chen Xiang benar-benar ingin mengambilnya, tetapi tidak peduli berapa banyak dia menarik, dia tidak bisa menarik satu benang pun. Kamu tidak bisa mengambilnya, itu seperti pisau perimu, itu berhubungan erat dengan tubuhku. Jimeisian mencibir, tubuhnya tidak sepenuhnya terpapar ke Chen Xiang, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman, tapi tetap saja dia masih malu bisa melihat 2 titik merah ceri tegaknya melalui rok sutra. Chen Xiang benar-benar ingin menggunakan pembusukan ajaib untuk membunuh Qi, tetapi dia khawatir jika dia tidak bisa membunuh Jimeisian, itu akan merepotkan. Gaun sutra ini sebelumnya hanya bisa menyelamatkan nyawanya ketika dia melepaskan sedikit nafas ketika dia diserang, kalau tidak dia akan dipukuli berkeping-keping olehmu, sekuat baju besi berlian basalmu. Bai Yoyo juga dia kagum, meskipun dia dan Sume Yao pernah bertemu sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat. Pada saat ini, rok sutra kembali bersinar dengan cahaya putih keperakan, dan Jimeisian tiba-tiba menjerit kesakitan. Ini menyusahkan, dia memulihkan ingatannya. Sume Yao berteriak kaget, bunuh dia dengan cepat, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Chen Xiang menebas beberapa kali dengan seluruh kekuatannya, bahkan lembah kecil itu dihancurkan oleh gempa,
tapi Ji Xian tidak terbunuh, serangan Chen Xiang diblokir oleh Rock Sutra, dan Ji Xian masih mengerang kesakitan. Bajingan kecil, jangan coba-coba membunuhku, aku akan membiarkanmu tidak pernah bereinkarnasi. Mata Ji Xian membeku, dan dua sinar cahaya putih meledak, dengan aura pembunuh yang kuat, yang mengejutkan Chen Xiang. Cahaya di tubuh Ji Xian menghilang, dan satu set lengkap gaun sutra putih muncul di tubuhnya, yang tidak lagi transparan, dan dia tampak seperti orang yang berbeda saat ini. Aku ingin berterima kasih karena telah membangkitkan jiwaku, yang dapat membangkitkan jiwaku, tetapi kamu telah mencemarkan tubuhku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suara Ji Xian terdengar dingin, dan dia terlihat lebih mulia dan bermartabat saat ini, seolah-olah generasi ratu, penuh keagungan tanpa batas, dan kekuatan suaranya membuat orang ingin tunduk. Seperti yang dikatakan Sumeyao dan Bai Youyo, dia benar-benar membangkitkan jiwanya. Jangan bicara omong kosong, aku tidak menajiskan tubuhmu, aku hanya menyentuhnya beberapa kali. Wajah Chen Xiang penuh dengan keluhan, ya, aku menyentuhnya puluhan kali, tapi aku tidak menajiskanmu, Anda harus sangat jelas tentang itu. Ji Xian masih tidak bisa bergerak, tangan Chen Xiang masih di tubuhnya, membelai Rock Sutra secara acak, selama tidak ada kekuatan yang dihasilkan, pakaian peri yang kuat ini tidak akan menolak. Kamu, fana kecil, singkirkan tangan kotormu dengan cepat, bahkan Raja yang abadi tidak akan berani bersikap kasar padaku seperti ini, kata Ji Xian dengan marah, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Dia bisa bergerak, yang membuat Chen Xiang semakin ketakutan. Robek ikat perutnya dan lihatlah. Long Sui, naga kecil yang jahat, menyarankan. Chen Xiang harus bergegas sekarang, jangan bicara omong kosong dengan wanita ini sama sekali. Letakkan satu tangan di dadanya, pegang ikat pinggang seputih salju, dan gunakan seluruh kekuatannya. Kekuatannya meledak sepenuhnya, pada saat ini gunung-gunung berguncang dan tanah berguncang. Seluruh daratan terguncang oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Lepaskan, binatang buas. Ji Xian sangat ketakutan dan geram. Pakaian perinya telah menjadi lengkap saat ini, dan dia memiliki satu set lengkap, dan ikat perut adalah bagian penting. Sudah robek. Chen Xiang melihat ikat perut bersulam teratai putih salju, sangat terkejut, dan berkata dalam hatinya, naga kentut kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bab 818 Peri Abadi Ui. Lari. Teriak Sumeyao dengan cemas setelah merasakan fluktuasi kekuatan di tubuh Ji Xian. Chen Xiang segera menggunakan teknik pelarian air, dan melarikan diri ke suatu tempat dengan air terdekat dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, lembah kecil yang baru saja dihancurkan meledak menjadi semburan cahaya putih terang setelah ledakan kebisingan, sejumlah besar tanah berbatu berubah menjadi badai dan meledak ke segala arah lembah kecil telah menjadi badai. Lubang besar yang dalam. Ini ternyata adalah serangan Ji Xian. Setelah Ji Xian mematahkan batasan yang ditinggalkan Chen Xiang di tubuhnya, dia menyerang setelah jiwanya terbangun, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara, dengan kaki giok telanjang, menginjak kehampaan, rambut hitamnya berkibar lembut, tubuhnya dikelilingi oleh sinar cahaya putih. Dia memiliki temperamen berdebu yang tidak memakan kembang api dunia, seperti aperi yang baru saja turun ke bumi. Chen Xiang, aku pasti akan menangkapmu. Ji Xian memandangi roknya yang agak berantakan, yang bagian dalamnya kosong, karena ikat perutnya dirobek oleh Chen Xiang. Dia tidak bisa menahan pipinya yang kemerahan, dia terkenal di surga satu sisi tidak pernah begitu dipermalukan. Qinglong Demon Slaying Knife. Keterampilan melarikan diri dari air, tampaknya dia telah mempraktikkan keterampilan sihir 4 elemen. Jika dia dewasa, dia bisa menjadi sosok bahkan di surga, tetapi kamu telah menyinggungku, Ji Xian. Ji Xian penuh keagungan, dan mengelilinginya ruang berfluktuasi. Saya tidak tahu apakah keterampilan magis 4 elemennya diajarkan oleh dua magang iblis tua yang kejam. Mungkin juga dicatat dalam Tai Chi menundukkan naga kungfu. Ji Xian mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, menatap ke dalam jarak, dan bergumam, dunia telah berevolusi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia surga,
saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu seseorang dengan Tai Chi menundukkan naga kungfu dan King Long Demon Slaying Knife di dunia fana. Ini akan jadilah milikku. Chen Xiang naik ke darat dari sebuah danau besar. Kekuatan Long Shui telah surut. Dia kesakitan parah di sekujur tubuhnya, semua tulangnya retak, dan dia perlahan pulih sekarang. Dia juga menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan teknik pelarian air barusan, jika tidak, itu akan menjadi pertempuran lain jika dia ditangkap oleh wanita itu. Dia mungkin tidak takut dengan pertempuran sengit jika dia dan Long Shui berada di kondisi puncaknya, tetapi pada saat itu dia sudah banyak mengkonsumsi kekuatan. Sungguh wanita yang menakutkan, Sister Youyo, Sister Mei Yao, kebencian macam apa yang dimiliki tuanmu terhadapnya, dan dia benar-benar dapat membuatnya mentransfer kebencian itu kepadamu. Chen Xiang memandang ke langit biru. Dia berpikir bahwa tuan kita belum mati. Dikabarkan bahwa dia mempraktikkan seni sihir yang kejam dan bunuh diri. Kadang-kadang kita juga berpikir bahwa dia tidak mati, tetapi kemudian saya menemukan kengerian dari seni sihir yang kejam, tetapi saya pikir dia seharusnya sudah mati. Ketika Bai Youyo berbicara tentang kali ini, dia masih sedih. Su Meiyao juga terdiam sesaat, dan kemudian berkata dengan sedih, dia awalnya berencana untuk menangkap kita dan memaksa guru untuk muncul, tetapi kita telah berulang kali melarikan diri darinya, dan akhirnya berubah menjadi pengejaran dan pembunuhan. Chen Xiang menghela nafas, dengan kata lain, dia membuatmu menjadi dirimu yang sekarang, dan kamu melawannya di dunia fana. Bukan dia. Bai Youyo tidak banyak bicara. Kami memiliki banyak musuh, dan wanita yang membunuh kami adalah salah satunya. Dia seharusnya lebih kuat dari Ji Meixian ketika dia berada di masa jayanya. Kamu bisa berlatih keras, jangan terlalu memikirkannya. Su Meiyao tersenyum dan berkata. Chen Xiang menyerahkan ikat perut Ji Meixian kepada kedua wanita itu. Itu memang bagian inti dari pakaian peri Ji Meixian. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan ada banyak pola roh yang mendalam di atasnya, yang sama dengan yang ada di pisau pembantai iblis naga azur. Ini agak tua. Aku memiliki kristal itu dan celemek ini, dia mungkin tidak akan membunuhku. Chen Xiang memiliki darah naga giok, jadi kecepatan pemulihannya sangat cepat, tetapi ketika tulangnya diperbaiki, seluruh tubuhnya sakit. Apa yang terjadi padanya, dan dia bahkan jatuh ke dunia fana. Tetapi yang pasti dia akan mendominasi dunia fana di masa depan. Perasaan spiritualnya, keterampilannya, dan pengalamannya selama bertahun-tahun dapat membantunya meningkat dengan sangat cepat. Su Meiyao menghela nafas tak berdaya, ini adalah musuh tangguh Chen Xiang. Apakah nama aslinya juga disebut Ji Meixian? Chen Xiang bertanya, dia sepertinya tidak bereinkarnasi. Entahlah. Orang-orang di surga memanggilnya peri abadi Ui, dan mereka semua memakai topeng batu giok. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, penampilan. Su Meiyao mengingat masalah tentang Ji Meixian di surga. Setelah Chen Xiang melarikan diri, Ji Meixian ditangguhkan di udara, melihat kedalaman tempat liar dan kacau, dia mengerutkan kening. Ini adalah tempat yang tidak diketahui di dalam, jangan biarkan binatang kecil terkutuk itu mati di dalamnya. Saya masih harus ambil kembali barang-barang saya. Orang-orang dari alam suci Baihai datang. Baihai Tianzi Hai Weidong, dan beberapa tetua yang kuat merasa ada gerakan besar di sini, meskipun mereka jauh, mereka masih bisa merasakan sedikit fluktuasi. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Hai Wei seperti mahkota batu giok, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia mengenakan jas putih bersulam ombak, memegang kipas lipat putih di tangannya, dan memadatkan energi sejatinya di bawah kakinya ketika dia datang di belakang Ji Meixian, meskipun dia bertanya, suaranya terdengar agak dingin. Aku tidak bisa mati. Ji Meixian membangunkan jiwanya dan memulihkan semua ingatannya. Suaranya juga sangat acuh tak acuh. Saat ini, Hai Weidong hanyalah semut fana di matanya. Ji Meixian adalah dewi di tanah suci Laut Putih, dan Hai Weidong adalah putra surga. Keduanya akan menjadi sosok yang kuat di tanah suci Laut Putih di masa depan. Tidak mungkin tidak ada konflik. Apa yang terjadi? Kamu bertemu Chen Xiang, tetapi kamu tidak menangkapnya. Hai Weidong mencibir. Ji Meixian sangat marah saat ini,
tetapi dia menahan diri. Dia bukan lagi mantan gadis surgawi Jime Isian dari alam suci Laut Putih, tetapi peri surgawi Yui, tetapi kekuatannya masih sangat lemah. Ini lebih baik darimu, diburu oleh ular sanca beracun Zijin yang tertarik oleh Chen Xiang, kata Jime Isian sinis. Hai Weidong tidak banyak bicara, dia memang dikejar dan dibunuh oleh ular sanca beracun Zijin, dan dia serta kaisar keluarga Qin dikejar dan dibunuh meskipun keadaannya bisa dimaafkan, menurut pendapatnya sendiri. Itu sangat memalukan benda. Jime Isian dan Hai Weidong mengikuti para tetua itu dan meninggalkan tempat ini. Jime Isian tidak pernah menyebutkan masalah pertengkarannya dengan Chen Xiang. Lagi pula, itu bukan hal yang baik. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa sangat malu dan marah. Alam suci Laut Putih menderita kerugian besar kali ini. Keluarga Feng hanya membunuh beberapa tetua yang kuat ketika mereka memprovokasi Chen Xiang. Tambang emas ungu Phoenix api yang didambakan juga disalin oleh Chen Xiang. Hal yang paling memalukan adalah setelah tetua mereka dibunuh, kepala mereka masih dipakukan di tembok kota. Alam suci Baihai benar-benar ingin menyelesaikan akun dengan Tai Wumen, tetapi ada seorang Huang Jintian di Tai Wumen yang telah berlatih Tai Chi menundukkan naga kungfu meskipun dikatakan bahwa dia dihukum oleh Tai Wumen dan dipenjara di daerah terlarang. Siapa yang akan mempercayainya? Sekarang dunia telah berevolusi, seluruh dunia menjadi lebih stabil. Bahkan jika master seperti Huang Jintian keluar, dia tidak akan tersedot oleh surga. Jika Huang Jintian marah, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat ini, ada berita yang lebih mengejutkan lagi, itu menyebar dari alam iblis. Salah satu kekuatan terkuat di alam iblis, sekte iblis kehancuran kuno hampir dihancurkan oleh Chen Xiang. Alasannya adalah bahwa Chen Xiang membunuh putra guru kepala dari sekte iblis desolasi kuno, menghancurkan makam putra dewa iblis, dan membunuh 4 tetua, dan sekte iblis desolasi kuno memburu Chen Xiang di mana-mana. Pada akhirnya, ketika Chen Xiang melewati kesengsaraan nirvana, dia dengan sengaja menarik para elit dari sekte iblis kehancuran kuno untuk selamat dari bencana tak tertandingi dari 2.000 orang. Pada akhirnya, hanya kepala sekolah dan para tetua dari sekte iblis kehancuran kuno selamat. Tetapi para tetua itu tidak selamat karena setelah selamat dari bencana yang tiada taranya, semuanya naik. Jika sekarang, kepala sekolah dan para tetua dari sekte Demon Desolation kuno tidak perlu naik, yang membuat sekte Demon Desolation kuno sangat tertekan. Sekte Demon Desolate kuno yang pernah keluar dari Dewa Iblis telah menurun, dan pelakunya sebenarnya adalah Chen Xiang. Mendengar bahwa orang ini Chen Xiang telah melukai alam iblis, semua orang terkejut, terutama tentang selamat dari bencana besar. Duan Sanchang dari keluarga Tom Raider tidak dapat menahan diri untuk mengutuk setelah mendengar berita, bagaimana makam anak iblis dihancurkan seperti ini, anak dewa yang hilang. Anda harus menggalinya dengan hati-hati. Orang ini benar-benar pantas untuk menjadi disegel oleh surga. Bab 819 Mutasi Suandi. Chen Xiang sekarang telah memasuki tanah misterius yang liar dan kacau. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Mengapa ada begitu banyak binatang buas purba, dan ada banyak harta langka? Inilah yang membuat banyak orang penasaran. Di sebelah danau itu, Chen Xiang sedang menunggu cederanya pulih. Setiap kali dia meminjam kekuatan Long Shui, hal semacam ini akan terjadi. Saat kekuatan Long Shui menjadi semakin kuat, gejala sisa akan menjadi lebih serius. Butuh Chen Xiang 3 hari penuh untuk memulihkan 80%, tetapi itu cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada hari ini, seluruh tanah liar dan misterius mengeluarkan semburan raungan binatang buas yang mengejutkan, dan kota-kota di dekat tanah liar dan misterius itu bergetar karena kebisingan yang sangat besar. Lolongan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah raja binatang buas lahir, menyelimuti seluruh tanah misterius buas dengan suasana yang sangat menyedihkan, dan kota-kota di sekitar tanah misterius buas itu bahkan lebih dilanda kepanikan, takut akan sejumlah besar monster akan bergegas keluar darinya. Tetapi suara itu hanya bertahan selama 1 jam, dan kemudian banyak kekuatan kuno mengirim orang satu demi satu, bersiap untuk memasuki tanah misterius yang liar dan kacau, karena ada desas-desus bahwa ada makam binatang suci di tanah misterius yang liar dan kacau.
Manlun Suandi awalnya adalah alam yang mendalam. Rumor mengatakan bahwa itu dibuka oleh binatang ilahi. Itu hidup di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya masih tidak bisa melawan tahun-tahun dan mati karena usia tua di dalamnya. Teraungan binatang buas yang diucapkan hari ini adalah ingatan binatang buas itu. Tentu saja, orang yang merilis berita ini secara alami dibebaskan oleh Duan Sanchang dari keluarga Tom Raider. Ada banyak hal yang dia katakan, semuanya dia temukan ketika dia mengamati tanah liar dan misterius, yang membuatnya menyimpulkan bahwa ada sesuatu di dalam. Dulu ada binatang buas yang kuat, tetapi binatang itu mati pada akhirnya. Tentu saja Chen Xiang tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, tapi Long Shui bisa mendengar binatang buas yang berduka dari raungan binatang buas itu, seolah-olah mereka sedang berduka atas raja mereka. Ada binatang ilahi di alam mendalam, Chen Xiang juga mengalami hal seperti itu, ada harimau putih bereinkarnasi di alam mendalam harimau putih. Chen Xiang tidak tahu seberapa kuat itu, tetapi Chen Xiang dapat mengalahkan harimau putih yang menekan kekuatannya. Sudah menderu selama 1 jam. Apa yang terjadi? Chen Xiang sedikit terkejut, karena baru saja, kepala banteng emas besar muncul dari danau besar, sebesar gunung, dan dia mengangkat kepalanya ke langit dan melenguh keras dengan. Sulit dipercaya bahwa ada yang namanya Tianhai Taurus di tempat yang liar dan misterius ini. Su Meiyao berkata dengan emosi, mereka bahkan tidak berani bernapas barusan, mereka khawatir akan ditemukan oleh makhluk yang sangat besar itu. Taurus. Chen Xiang bertanya dengan heran, kekuatan macam apa pria itu? Melihat pria seperti itu, setidaknya dia bukan lagi kekuatan yang seharusnya dimiliki dunia manusia. Jangan memprovokasi dia, pria ini masih sangat jinak. Su Meiyao berkata, tapi tempat apa ini? Aku bisa mendengar banyak binatang purba dari raungan binatang buas tadi, dan mereka semua sangat kuat. Tanah terkutuk. Apa? Dikatakan bahwa ada tempat di mana beberapa binatang aneh disegel. Selama mereka ada di dalam, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa berubah menjadi bentuk manusia, tetapi akan disegel di tanah ini. Tapi sekarang karena perubahan di dunia, alam misterius ini dan alam fana bergabung bersama dan terungkap. Kalau begitu, bukankah sangat berbahaya di sini? Chen Xiang tidak tahu di mana dia berada di alam liar, dan dia khawatir dia akan memprovokasi beberapa binatang aneh yang kuat. Tentu saja itu berbahaya, tetapi jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan beberapa bunga dan tumbuhan eksotis yang berharga, yang mungkin berada di tingkat peri atau tingkat suci, tetapi tumbuhan ini harus dijaga oleh binatang purba yang kuat, kata Long Shui. Ada hal-hal seperti ular sanca beracun zijin bahkan di tepi, jadi ada binatang aneh yang lebih kuat di kedalaman. Mengapa ada begitu banyak binatang aneh yang tersegel di sini? Chen Xiang sangat berhati-hati, berubah menjadi kupu-kupu, dan terbang ke hutan. Ini adalah hal yang sangat tua. Bahkan catatan klan naga kerajaan tidak memiliki banyak catatan. Hanya dikatakan bahwa kelompok binatang aneh ini disegel di suatu tempat karena mereka membuat marah para dewa. Ini disebut tempat terkutuk. Saya tidak tahu detailnya, kata Long Shui. Chen Xiang hendak menjauh dari kedalaman, tetapi sekelompok orang berlari dengan putus asa. Raungan binatang itu sebelumnya membuat mereka sangat penasaran. Beberapa dari mereka bisa mengetahui kekuatan beberapa binatang aneh dari raungan binatang itu. Binatang langka dan langka bisa menjadi kuat, dan ada desas-desus bahwa ada sisa-sisa binatang ilahi di dalamnya. Mereka yang bergegas ke depan adalah keluarga Tongtian dan alam suci itu, mereka semua adalah kekuatan dengan sejarah panjang, seolah-olah mereka tahu apa yang ada di dalamnya, mereka membantai sepanjang jalan, membunuh semua binatang aneh yang menghalangi mereka. Sebagian besar raksasa dari keluarga Tongtian dan alam suci telah dikirim. Jika susunan teleportasi nyaman saat ini, saya khawatir lebih banyak orang akan datang, tetapi sekarang hanya kekuatan yang dapat dengan cepat menyebarkan susunan teleportasi kuno yang dapat didahulukan. Orang-orang yang berkumpul di sekitar Manran Suandi melihat bahwa beberapa kekuatan besar sedang menyerbu masuk, bertempur sepanjang jalan, jadi mereka tahu pasti ada harta yang kuat di dalamnya. Ayo, ada sisa-sisa binatang suci di dalamnya.
Jika kamu mendapatkan sepotong kecil tulang, kamu bisa membuat senjata peri. Itu tak ternilai harganya, dan sisa-sisa binatang buas yang kuat bahkan lebih tak terhitung banyaknya, teriak Duan Sanchang, dan kemudian berbaur ke dalam kerumunan, sambil maju, sambil memeriksa medan di sekitarnya. Pada saat ini, keluarga Tongtian dan Alam Suci tiba-tiba berhenti di depan, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke langit di belakang mereka. Seorang lelaki tua dari keluarga Feng berkata dengan marah, "Orang-orang dari keluarga Duan, kamu telah lolos dari segel. Apa yang kamu lakukan di sini?" Mendengar itu keluarga Duan, orang-orang dari kekuatan kuno semua mengubah wajah mereka. Ini sangat kekuatan yang menyusahkan belum lagi. Dia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk merampok kuburan, menggali makam leluhur dari kekuatan yang kuat itu, tidak peduli di dunia manusia atau dunia surga, banyak kekuatan kuno yang paling dibenci. Tentu saja, anggota keluarga Duan jarang berhadapan langsung dengan orang lain. Kekuatan yang kuat itu tidak tahu di mana makam leluhur mereka, tetapi keluarga Duan dapat menemukannya. Tidak apa-apa bagi mereka untuk menggali secara diam-diam, tetapi mereka akan pamer setiap kali menggali. Mengapa kami tidak bisa datang? Tempat liar dan misterius ini milik keluarga Feng Anda, tetapi kami telah mendengar bahwa segala sesuatu di dunia adalah milik keluarga Feng Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa keterampilan magis setan kecil dan pedang abadi milik Anda beberapa waktu lalu? Benarkah? Seorang pria tinggi, kurus, setengah baya dari keluarga Duan tertawa dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dibunuh oleh bocah ini nanti, dan keluarga Feng tidak menyelesaikannya seperti ini." Banyak orang tidak mengenal keluarga Duan, tetapi keluarga Tongtian saya paling tahu bahwa keluarga Tongtian baru saja keluar. Mereka menjadi terkenal di seluruh dunia dengan menunjukkan kekuatan super mereka, bahkan domain iblis dan domain iblis adalah sangat takut. Tetapi orang yang paling mengenal keluarga Tongtian dan Tanah Suci adalah keluarga Duan. Keluarga Duan telah menguasai banyak teknik yang hilang dari kekuatan kuno ini, dan mereka mengetahui kekuatan kuno ini seperti punggung tangan mereka. Hal yang paling menakutkan. Duan San, kemarilah, jika kamu masuk dengan sekelompok orang ini, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Pria paruh baya yang tinggi dan kurus itu berkata kepada Duan Sanchang di tengah kerumunan. Duan Sanchang menggerakkan bibirnya, melayang ke udara, dan memasuki tim keluarga Duan yang terdiri dari 10 orang atau lebih. Bab 820 Gunung Singa Misterius. Wajah semua orang jelek, tetapi anggota keluarga Duan tidak memasuki tempat yang liar dan misterius, tetapi menjauh dari tempat ini. Tentu saja, keluarga Tongtian dan Alam Suci itu tahu bahwa keluarga Duan sangat berpengetahuan, tetapi mereka bertekad untuk memasukkan sisa-sisa binatang dewa ke dalam, dan mereka harus masuk. Setelah anggota keluarga Duan pergi, kekuatan besar itu menyerang dan membunuh mereka lagi. Pada saat ini, semakin banyak binatang buas yang keluar, dan kerumunan yang mengikuti mereka terpengaruh. Seekor landa ungu sebesar gunung kecil tiba-tiba meluncur, menikam banyak orang sampai mati di sepanjang jalan, dan juga menyemprotkan banyak gas beracun berwarna ungu. Yang membuat orang putus asa adalah ada banyak landak seperti itu, dan mereka muncul semuanya sekaligus ada ratusan dari mereka, dan kekuatan besar itu juga tidak dapat melindungi diri mereka sendiri saat ini, dan orang kuat mereka harus bergabung untuk menghadapi beberapa binatang buas yang lebih ganas. Di langit, sekelompok elang raksasa yang terbakar dengan api tiba-tiba menukik ke bawah, lolongan elang merobek langit, dan sambil mengepakkan sayapnya, bulu api yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menembus tanah seperti anak panah, dan jatuh seperti hujan. Ribuan orang menjadi abu. Hanya setengah jam setelah keluarga Duan pergi, ada serangan balik binatang alien berskala besar, dan semua orang menyesalinya. Jika mereka pergi dengan keluarga Duan yang misterius sebelumnya, mungkin mereka tidak akan dikelilingi oleh binatang buas itu. Mundur. Tetua keluarga Feng berteriak, salah satu lengannya robek oleh kera api yang cepat saat ini. Ketika mereka masuk, ada puluhan ribu orang, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal sebelum memasuki kedalaman. Pada akhirnya hanya lebih dari 7.000 orang yang dapat hidup kembali. Ini masih terjadi di mana kekuatan kuno membuka jalan. Pada saat ini,
Orang-orang di beberapa kota membicarakan masalah ini, menebak-nebak harta karun apa yang ada di dalamnya, dan ada begitu banyak binatang aneh yang bekerja sama untuk memeliharanya. Di sebuah hotel, anggota keluarga Duan minum anggur sambil mengawasi mereka yang kembali dari luka serius. Kelompok idiot ini masuk dalam formasi sebesar itu, tidak heran mereka tidak mengganggu binatang buas alien itu. Jika itu kita, mereka pasti akan bubar, menyembunyikan nafas mereka, masuk dari beberapa tempat di mana tidak ada binatang buas, dan kemudian bergabung bersama. Anggota keluarga Duan mencibir. Keluarga Tongtian dan Alam Suci mengirim begitu banyak orang sekaligus. Tampaknya buku kuno mereka mencatat tempat apa itu, dan mereka tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi para idiot ini sangat sombong, berpikir bahwa mereka dapat menerobos dunia aneh seperti ini. Pertahanan binatang buas. Sangat naif, mereka membunuh begitu banyak orang hanya dengan lapisan pertahanan pertama. Anggota keluarga Duan banyak bicara, semuanya mengejek. Chen Xiang masih tidak tahu bahwa sudah ada sungai darah di luar. Dia terbang dengan santai di dalam, meskipun dia bertemu dengan beberapa binatang aneh yang kuat di sepanjang jalan, tetapi dia tidak ditemukan, juga tidak diserang. Tunggu, kamu tidak boleh keluar sekarang, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Long Sui tiba-tiba berkata, aku tidak dapat mengingat beberapa hal, meskipun ada warisan ingatan, tetapi tidak dalam, singkatnya, ada yang sangat penting sesuatu di dalam. Sesuatu. Dalam kesan saya, harus ada sebuah makam di sini, tapi saya tidak tahu makam siapa itu, dan binatang aneh ini menjaga makam ini. Belum lama, dan raungan dari semua binatang buas tadi seharusnya menjadi milik pemilik makam. Hari peringatan. Chen Xiang sedikit tidak rela. Kamu ingin aku pergi ke makam itu untuk melihat-lihat, itu sangat berbahaya. Chen Xiang juga ingin melihat apakah ahli itu mati di sini, dan ada begitu banyak binatang buas aneh yang menjaga makam. Ya, jika ada yang salah, kamu harus memberitahuku. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, aku masih tidak tahu di mana makam itu. Terbang ke langit untuk melihat. Long Sui berpikir sejenak. Sementara, berkata, saya pikir binatang asing di sini disegel di sini karena pemilik makam, tetapi binatang asing ini tidak bersalah. Pemilik makam mati, tetapi binatang aneh ini tidak mati, kata Chen Xiang. Mereka seharusnya hidup untuk waktu yang lama, tetapi mereka telah tertidur untuk waktu yang lama, dan mungkin saja mereka terbangun karena evolusi dari alam fana, kata Long Sui. Chen Xiang terbang ke langit, dan melihat gunung besar di kejauhan dalam satu arah. Setiap gunung memiliki bentuk yang sama, agak mirip singa yang tergeletak di tanah. Gunung-gunung besar itu persis sama tidak peduli ukuran atau bentuknya, dan ada beberapa pohon tinggi dan kuno yang ditanam di setiap gunung. Ada begitu banyak bukit hijau, masing-masing sangat besar, dan jarak di antara mereka sama. Kira-kira, setidaknya ada puluhan ribu di antaranya. Kata-kata Long Sui mengejutkan Chen Xiang. Kali ini bukit hijau berbentuk singa dengan jelas menunjukkan bahwa pemilik makam di sini adalah seekor singa. Untuk menyembunyikan makamnya, dibangun puluhan ribu makam yang identik. Ini adalah proyek yang sangat besar. Naga kecil, bisakah kamu memberitahuku bahwa gunung itu adalah makam yang sebenarnya? Tanya Chen Xiang. Bagaimana saya tahu? Long Sui juga sakit kepala, tetapi dia percaya bahwa pemilik makam itu sangat kuat, dan pasti ada banyak hal baik yang terkubur bersamanya. Mungkin harta jenius di sini adalah objek pemakamannya. Mari kita bicara tentang gunung singa itu dulu, kata Long Sui. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung, terbang di ketinggian rendah, dan terbang menuju sekelompok gunung singa sepanjang jalan. Dia melihat banyak binatang buas besar dengan bentuk aneh, dan banyak di antaranya sama dengan binatang buas, tetapi ternyata sangat besar. Tapi kekuatan mereka luar biasa. Dengan begitu banyak jenis binatang aneh bersama-sama, mereka tidak menyerang satu sama lain, tetapi menyerap aura langit dan bumi, dan mereka berkultivasi, yang mengejutkan Chen Xiang. Naga kecil, di langit, atau di legenda kuno, apakah ada monster berbentuk singa yang kuat? Tanya Chen Xiang. Tidak. Long Sui segera menjawab,
Beberapa hal sulit dikatakan, pola roh kuno yang dikuasai oleh keluarga Tongtian, keluarga Huanglong kami memiliki sangat sedikit, tetapi keluarga Tongtian pasti memiliki banyak. Mungkin tiga dunia manusia, iblis dan iblis di dunia fana adalah satu kesatuan sejak lama. Sangat mungkin bahwa mereka adalah dunia besar yang sangat kuat dengan sejarah yang sangat kuno, tetapi kemudian mereka terbagi menjadi dunia yang tidak diketahui. Alasan: kekuatan telah tersebar, dan peradaban telah dihancurkan. Dugaan Long Shui bukannya tidak masuk akal, karena setelah semua dunia dan benua bergabung, alam mendalam yang tersembunyi ini terungkap, dan keluarga Tongtian yang misterius dan alam suci semuanya terungkap. Keluar. Maksudmu, pemilik makam di sini adalah orang kuat pada masa itu. Chen Xiang tiba-tiba memikirkan banyak hal, terutama 4 senjata 4 elemen dan jalan misterius menuju pusat bumi. Itu mungkin. Saya pikir dunia ini mungkin dunia tingkat tinggi, seperti dunia surga, tetapi kemudian mengalami perubahan yang luar biasa, karena peradaban di sini lebih tua dari klan naga kekaisaran kita. Long Shui berspekulasi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.